Konbawa minasan. Ni hao, balik lagi sama aku Reza Lian. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang pengelolaan kurikulum pembelajaran. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Oke, jadi kita ke pengertiannya dulu ya teman-teman. Jadi pengertiannya, pengelolaan kurikulum pembelajaran adalah proses merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini tidak hanya berbicara tentang isi materi, tetapi juga menyangkut strategi, sumber daya, hingga evaluasi hasil belajar. Secara sederhana, pengelolaan kurikulum adalah bagaimana kurikulum itu dihidupkan di dalam praktik pembelajaran. Selanjutnya yaitu ke hakikat pengelolaan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdefinisasi penguatan karakter atau profil pelajar Pancasila dan fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Terus juga pengelolaan kurikulum berarti bagaimana satuan pendidik menyusun perencanaan pembelajaran, mengorganisasi pelajaran, mengontrol pelaksanaan, dan mengevaluasi dan melakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan kurikulum. Secara umum, fungsi pengelolaan kurikulum mengikuti fungsi manajemen. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yaitu menyusun program, penyusunan modal, penetapan tujuan, penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik, dan pada tahap ini guru menganalisasi capaian pembelajaran dan merancang aktivitas yang relevan. Terus juga ada pengorganisasian, meliputi pembagian tugas guru, pengaturan jadwal, melemparkan materi, pengelolaan sumber belajar, gitu. Lalu itu ada pelaksanaan. Tahap implementasi pembelajaran di kelas itu seperti penggunaan metode yang sesuai, pembelajaran aktif dan interaktif, dan pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi atau controlling, yaitu meliputi penilaian hasil belajar, refleksi pembelajaran, supervisi akademik, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum yang baik harus menerapkan prinsip yaitu relevan sesuai kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Selanjutnya fleksibilitas, yaitu dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah. Selanjutnya ada kontinuitas, yaitu berkesinambungan antar jenjang atau berkelanjutan. Terus ada efisiensi, yaitu hemat waktu dan sumber daya. Selanjutnya yaitu efektivitas, tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya itu ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Jadi ruang lingkupnya itu mencakup perencanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan stabilis dan model belajar, pelaksana pembelajaran, penilaian dan evaluasi belajar, lalu ada pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Dalam konteks regulasi nasional, pengelolaan ini mengacu pada kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan standar nasional pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada tujuan pengelolaan kurikulum. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pembelajaran, mengoptimalkan potensi peserta didik, menjamin tercapaian standar kompetensi, dan mewujudkan pendidikan yang bermoral dan bermakna. Nah, jadi itu tadi ada beberapa penjelasan mengenai pengelolaan kurikulum. Jadi gitu ya teman-teman, udah paham apa belum? Kalau misal aku ada yang kurang atau salah, boleh dikoreksi dan tambahin di kolom komentar ya. Terima kasih udah mau menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.